Musisi Iqmal Tobing angkat bicara mengenai permasalahan Ahmad Dhani dengan Ryan Pono. Iqmal mengaku bosnya di label Republik Cinta Manajemen itu tengah menghadapi masalah besar yang dibuat sendiri karena diduga sudah menghina marga dari Ryan Pono. Akan tetapi drummer Triad itu menaruh hormat kepada Dhani yang sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di media massa usai dinyatakan melakukan pelanggaran etik atas ucapannya yang menghina marga Pono. Waktu itu emang gue kan pengen nonton, terus memang udah lama banget kan animo di stadion, terus akhirnya gue juga emang pengen banget gimana nonton di stadion bareng istri juga. Waktu itu kan lawan Bahrain ya. Dan animo ya lo tau sendiri lah, kita kan waktu away di Bahrain yang terakhir tuh kan kayaknya agak gimana gitu ya wasitnya. Jadi kayak gue nih melalui support, jadi nonton langsung deh, kebetulan kita tuan rumah kan, home, jadi ayo deh. Dan gue emang udah cukup lama sama teman-teman Ultras Garuda, jadi ayo deh nonton bareng. Dan akhirnya juga sekalian aja gitu, gue mendedikasikan buat timnas. Ya udah dari datang dan emang Porteo dari awal, terus Nabu Drame juga, kita juga nge-chance dari 2 kali 45 itu nonstop. Bener-bener gak megang handphone juga. Udah berapa lama tuh gabung sama Ultras? Nggak, kemarin sih yang bener-bener aktifnya bareng Ultrasnya sih baru kemarin. Tapi sebelum-sebelumnya kita sering nonton, pasti nonton entah itu nanti di tribun mana, atau di VIP-nya juga, atau di manapun pasti gue nonton. Jadi, selagi bisa. Jadi ketagihan gak sih kayak lo untuk maksudnya kayak? Iya pasti. Karena kan kesempatan kayak gini, akhirnya gue besok juga tanggal 5 ini kan juga ada sesuatu yang gue pengen dedikasikan ke timnas juga nanti di bareng Ultras. Gitu. Lawan Cina nanti ya? Iya dong. Oke. Bang, ini kan dari panggung ke lapangan nih ya, gimana nih rasanya seperti apa sih Bang? Mungkin lo biasa di panggung ke lapangan? Udah biasa, karena gue kan dulu kan Persija juga, main bola juga kan, main Persija. Jadi emang udah sering nonton juga dari zamannya Asian Cup, dari udah puluhan tahun yang lalu, lumayan lah. Jadi emang, tapi memang pas kemarin itu bareng keluarga Ultras emang berbeda banget animonya gitu. Jadi kita lebih nge-chance, lebih apa ya, kita tuh kayak nge-war-nya ke lawan lebih dapet gitu. Karena itu jujur tujuan gue juga. Iya, secara inilah kita ya, secara jadi supporter. Berarti setiap momen Ultras akan ikut juga? Akan, insya Allah sih akan gitu. Selagi bisa nggak manggung atau kegiatan, gue pasti datang. Tapi koreonya sendiri seperti apa sih, nanti boleh di-spill? Ya macam-macam, mereka kan punya banyak koreo kan gitu, kayak yang gue posting di Instagram. Sebenarnya gue juga videonya juga lupa itu dari mana, ya udahlah gue posting juga buat dedikasiin buat ini lo, buat timnas gitu. Nanti paling koreonya lumayan banyak sih gitu. Tapi nggak kerasa karena rasa cinta sama timnas, dan emang pengen, ini kan kita home kan di kandang, jadinya semangat banget gitu. Oke Mas, dikit soal hal lain, soal Triad punya 4 vokalis dikit. Ya, borongan ya. Ya, ini kan semenjak Mas Dhani fokus di Dewa, jadi emang kita berembuk, dan Mas Dhani juga terserah kalian mau gimana gitu, dipercayain ke gue juga, ke anak-anak. Jadi kita ya mungkin konsepnya kayak nyentuh kayak Dewa juga lah, maksudnya featuring beberapa penyanyi gitu. Jadi sekarang kita pakai 4 vokalis, ada Aldi Taher, Hussein Idol, ada Bams X Samson, sama Ivan Seventeen. Kenapa mengikuti jejak Dewa gitu untuk 4 vokalis kan? Biar paketnya banyak, biar jobnya banyak. Kita juga secara internet juga anak-anak juga udahlah, kita juga sementara vokalisnya featuring aja dulu gitu. Dan memutuskan untuk 4 orang itu mungkin pertimbangannya apa? Ya macam-macam, karena kan alhamdulillah juga 4 orang ini kan memang teman-teman kita juga udah lama ya, udah kenal, sering gue juga sendiri sama mereka sering main bareng, ngopi-ngopi. Jadi ya saling ini aja. Alhamdulillah kayak Ivan Seventeen juga, wah ayo bantu-bantu Triad gitu, dan alhamdulillah Ivannya juga sangat appreciate gitu. Jadi pengen ayo gitu, kita saling bantu aja gitu. Ya buat istilahnya ini kan orang juga sekarang kan, kalau kita sempat jalan setahun tanpa vokalis kan. Vokalisnya cuma minta sama gue juga sambil main drum sambil nyanyi juga. Cuman kan mau gimana, kita harus ada sosok singer yang memang nih kuat nih gitu. Ya kita ambil yang 4 itu. Jadi tinggal pilih aja nanti, ada paket A, B, C, D. Sejauh ini yang laris sama siapa tuh?
Apa ya? Sejauh ini yang lari sama siapa? Apa udah trial belum? Semua udah semua. Udah Ivan pernah, Bams pernah, Aldi Taher pernah gitu. Malah kita juga kalau misalkan lagi nggak bentrok juga sama Al juga, sama Dul juga gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak lah teman-teman kita yang mau saling bantu gitu. Cuman ditanya sama Mas Dani bisa datang apa enggak gitu. Terus udah bisa Pak deh datang sama istri. Oke, udah gitu doang. Sekalian misi juga kan di sana. Biasanya ya kalau keluarga RCM biasa lah, pasti sana pasti juga jamming sih biasanya. Kamu ngeliatnya kan katanya juga sebentar lagi nih persiapannya gimana? Oh nggak tahu. Huru haranya kesibukannya. Kurang tahu. Setahu gue di JCC sih nanti sih. Setahu gue sih di sini JCC. Itu doang. Nggak tahu. Belum tahu. Mas Ima komentarin dulu sedikit Dani yang juga dilaporin sama musisi sendiri sama Ryan Pono, mungkin tanggapannya seperti apa? Ya mau gimana pun maksudnya juga Mas Dani kan juga udah akhirnya minta maaf kan. Mau gimana pun ya namanya hubungan dengan apa ya soal ya ras atau itu kan seperti kayak gue tobing gitu, itu kan marga ya. Ya mau gimana pun akhirnya juga Mas Dani kan udah mengaku kalau minta maaf gitu, dan itu bagus banget kan Pak D melakukan seperti itu. Tapi yang jelas sih ya biar cepet kelar lah. Intinya kan sebenarnya kan Mas Dani itu kan di luar konteks yang masalah yang Pono itu ya. Ya maksudnya tujuannya kan untuk mensejahterakan para musisi. Pasangan selebriti Ryan Wijaya dan Ranti Maria tampil sebagai pemeran utama dalam serial Leo di Februari. Kedekatan di dunia nyata membuat keduanya tak perlu susah-susah membangun chemistry. Ryan mengungkapkan bahwa dirinya dan Ranti sudah tak canggung ketika harus menjalani adegan-adegan romantis di lokasi syuting. Hal itu semakin memudahkan mereka ketika harus mengeksekusi skenario dan arahan sutradara. Serem banget sih tadi setelah lihat episode 1 Leo di Februari, kita puas banget. Puas banget. Ternyata nggak nyangka bahwa kita juga enjoy kan nontonnya sampai selesai, terus disupport sama keluarga juga datang, terus ada fans juga Rara Lovers, thank you banget. Jadi kita senang sih. Seperti apa sih kamu kerja bareng ya, walaupun mungkin bukan proyek pertama ya, tapi gimana rasanya bisa kerja bareng sama pasangan, seperti apa sih keseruannya Ryan mungkin sama Ranti? Ya seneng ya, jadi udah nggak canggung lagi gitu, apalagi udah kenal, pacaran juga udah 5 tahun, jadi ya lebih seru. Bukannya bosan malah jadi lebih seru gitu, dapat tantangan bareng gitu. Ini after kemarin lamaran gitu ya, ini nggak mengurangi job, justru malah banyak berkahnya mungkin ya, karena semakin double R ini jadi banyak yang nawarin job. Karena niatnya lagi baik. Tapi sebenarnya syuting ini kan sebelum. Iya, Tayangnya aja nih lama banget. Enggak dong, Sebelum dong. Setelah. Oh iya setelah. Ya kan? Oh my god ya. Gimana? Bener juga ya. Betul. Iya, semoga ya rezekinya kedepannya makin banyak. Kalau niatnya baik kan orang-orang bilang pasti rezekinya juga banyak dari tangan. Jadi ya semoga aja banyak proyek lagi ke depan. Amin. Itu kabarnya bener nggak sih Ranti sama Ryan sudah tunangan, setelah dilamar di Tokyo udah melangsungkan tunangan juga? Iya, aku dilamar di Disneyland. Habis itu ya kita belum sih, kita ada planning ke depannya. Lagi di plan semua. Lagi di plan semuanya sih. Ada target mungkin tahun ini atau tahun depan atau? Target ya bulan depan sih. Soon pokoknya. Kenapa kemarin di Tokyo? Karena wishlistnya Ranti. Aku tuh dulu waktu awal pacaran pernah bercandain dia, nanti kalau lamar aku di Disneyland ya, hal gitu kayak bercanda aja. Kita belum tahu ya bakal sama Ryan atau enggak, tapi ternyata dia kabulin. Jadi ya udah. Senang banget sih tadi setelah lihat episode 1 Leo di Februari, kita puas banget. Ternyata nggak nyangka bahwa kita juga enjoy kan nontonnya sampai selesai, terus disupport sama keluarga juga datang, terus ada fans juga Rara Lovers, thank you banget. Jadi Masih maju dulu. Kerja bareng walaupun mungkin udah proyek pertama ya, tapi gimana rasanya bisa kerja bareng sama pasangan seperti apa sih?
keseruannya tugas bareng? Ya seneng ya, jadi udah nggak canggung lagi gitu, apalagi udah kenal, pacaran juga udah 5 tahun, jadi ya lebih ya seru, lebih seru. Bukannya bosan malah jadi lebih seru gitu, dapat tantangan bareng berdua. Ini after kemarin lamaran ini nggak mengurangi job, justru malah banyak berkahnya mungkin ya, karena semakin double R ini jadi banyak yang nawarin. Karena niatnya lagi baik. Tapi sebenarnya syuting ini kan sebelum Iya, sebelum. kayaknya aja nih lama banget. Enggak dong, Sebelum dong. Setelah. setelah. Oh iya setelah remaja. Iya. Gimana bener juga ya? Betul. Iya, semoga ya rezekinya ke depannya makin banyak. Kalau niatnya baik kan orang-orang bilang pasti rezekinya juga banyak berdatangan. Jadi ya semoga aja banyak proyek lagi ke depan. Iya, aku dilamar di Disneyland. Habis itu ya kita mungkin kita ada planning ke depannya. Lagi di plan semua. Lagi di plan semuanya. Ada target mungkin tahun ini atau tahun depan atau Target ya bulan depan sih. Soon pokoknya. Karena wishlistnya Ranti. Aku tuh dulu kalau pacaran pernah bercanda aja. Kita pernah Disneyland ya, kalau kayak bercanda aja. Kita belum tahu ya bakal sama Ryan Disneyland. Tapi ternyata dia kabulin. Jadi ya udah Disneyland. Karena aku suka banget Disneyland. apa sih yang bakal sama kalian akhirnya yakin satu sama lain? Karena kita nyambung, komunikasinya baik. Kita bisa saling suka. Tapi kalau di weddingnya Rani sama Karanya ini seperti apa sih? Dream weddingnya kita lebih suka intimate, nggak terlalu rame. Karena kita berdua nih, dia introvert banget. Aku lumayan lah dikit introvert ya. Jadi sebenarnya kalau terlalu banyak orang tuh capek, pusing, drain. Jadi orang terdekat aja yang benar-benar kenal. Pengennya juga nanti di pantai. Jadi lebih intimate ya Kak? Lebih intimate. Kalau kedekatan keluarga gimana? Udah saling mengenal, saling menyayangi. Thank you. Udah ya. Tapi konsepnya ada nggak sih Kak? Konsep khusus gitu untuk wedding dreamsnya? Belum ada. Tepat pada 15 Mei 2025, Cella, Chua, dan Tantri mengumumkan Kotak adalah nama band mereka yang sah secara hukum. Namun, hal itu langsung menuai reaksi dari mantan personil, salah satunya Posan Tobing. Menurutnya, langkah Cella, Chua, dan Tantri mendaftarkan nama Kotak ke Haki tidak melalui para mantan personil sebagai pendiri band ini. Menyikapi hal ini, kuasa hukum Posan, Minola Sebayang, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan langkah kasasi. Minola berharap Mahkamah Agung dapat menimbang tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga latar belakang dan sejarah berdirinya band tersebut. Untuk Cella, lu tanya aja sama hati kecil lu sendirilah, ya. Cella yang ada di sana, yang masih hidup kan orangnya kan, masih hidup. Nah, jadi dia harusnya tahu sejarah itu aslinya gimana. Jadi jangan kami adalah Kotak. Gitu. Sementara para pendiri atau founder, the original founder Kotak itu aku, Pare dan juga Ices tidak tahu sebelumnya kenapa kok nama itu tiba-tiba muncul ada di Haki. Tiba-tiba sudah didaftarkan dengan nama siapa? Tantri, Chua, dan juga Cella. Nah itu kami sangat kecewa, jujur. Jadi mengenai kami akhirnya ke pengadilan negeri yang di Sleman itu, kenapa kami tidak sebut aja si Tantri atau Chua ikutan gitu? Karena kami tahu mereka tuh nggak ngerti apa-apa soal pendiri ini, Kotak ini. Bahkan mereka kami kenal aja belum pada waktu bikin ini. Terus tiba-tiba nama itu udah didaftarkan di Haki. Itu bentuk kekecewaan kami. Makanya kami datang ke pengadilan negeri, tentunya ngomong ke Cella dulu melalui kuasa hukum kami Bang Minola. Ternyata di pengadilan negeri tadi saya baru tahu juga ternyata NO
NO itu artinya apa, Rek? Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Artinya sepertinya persepsinya sih karena apa ini ya? Ya sepertinya ya kita bukan orang hukum ya, jadi kita mungkin menjelaskannya juga secara awam aja. Sepertinya pengadilan itu membacanya kita menuntut nama kotak, tetapi kan sebenarnya kita menuntut membicarakan kepada si Sela untuk mempermasalahkan adalah ini gimana ceritanya, kita tuh punya perjanjian loh, kita punya kita tuh berempat ya atas nama Sela, Posan Tobing, Pare dan juga Ices. Ini tuh berempat harusnya yang terdaftar di Haki, tapi kenapa dia mendaftarkan di Haki dengan 2 orang lagi yang notabene mereka adalah orang yang kita pilih untuk menggantikan kita sebagai performer di kotak. Jadi itu kalau sejarah itu 2004 kita ikut dream band. Itu ada 8 band. Audisi vokal, audisi gitar, audisi bass, sama drum. Oke, dipilih kita sebagai 2 band. Belum ada nama nih, tapi udah pilih, udah menang. Pas kita berempat, itu belum ada nama, tapi kita harus punya nama. Akhirnya masing-masing disuruh cari nama. Nah kebetulan aku sebut kotak. Udah pakai konsep, bahkan udah ada gambaran kotak itu. Bahkan udah ada filosofinya seperti apa, filosofinya seperti apa, dan itu bukan asal-asalan gitu. Filosofi kan untuk kedepannya supaya kita kuat gitu kan. Nah udah saya terangin filosofinya ini empat sisi yang berbeda. Kanan mungkin 2 cewek 2 cowok gitu lah. Kanan mungkin 2 cewek 2 cowok gitu lah ya, dulu saya selalu ngomong di radio seperti itu. Nah itu udah jelas gitu, aku ajuin nama itu dan mereka setuju. Kita berempat sampai label pun kita berempat setuju, akhirnya kita bawa ke label. Setuju, mereka setuju, aku ngajuin gitu kan. Kita bawa ke label dan dipilih dan disahkan nama band kita Kotak. Oke. Dan berjalan gitu. Tapi ketika kita bertiga udah sebagai performer, itu di 2004 mereka diam-diam mendaftarkan. 2014. Berarti setelah kita udah nggak sebagai performer, dan 2023 kita baru tahu. Ya wajar dong saya sakit hati gitu dan mempermasalahkan ini. Kenapa sakit hati ya? Saya, Posan, Ica, Sela orang yang paling tahu kejadian yang sebenarnya dari nolnya kita seperti apa. Gitu. Kok bisa enak banget ngedaftarin dengan orang yang setelah kami, yaitu Tantri sama Cua. Gitu. Kenapa nggak ngomong izin gue daftarin ya yang dulu lo ajuin nama ini, yang dulu kita sepakatin, itu kan lebih enak, lebih fair.